Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun. Saya Raden Birson Jaya, divisi digital IT dari Kang Yanto C, Kota Tasikmalaya. Podcast perdana dari KYO Digitim. Saya hari ini ditemani oleh ketua dari relawan Kang Yanto C. Beliau udah lama sekali ya bergerak di sektor segala bidang untuk pergerakan dari mulai tahun 2019. Oke, kita langsung saja. Beliau adalah Haji Dadi Rohendi. Assalamualaikum Haji, Damang. Saya. Gak dilajang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ke Om Bey ya. Tadi Kang Om Bey, Pak Dadi ya. Sebetulnya nama asli itu bukan Dadi. Sebetulnya nama di KTP atau di jasa, nama itu Dedi Rosaidi. Oh, Tapi ada panggilan kasih sayang mungkin ya dari saudara-saudara. Jadi Dadi. Ai Dadi itu ada artinya dilihat asik, dipegang indah. Dadi Rosaidi. Nah, jadi sekarang tuh Dadi, terus Dadi. Ya. Dan alhamdulillah saya di relawan Kayanto C ini berkiprah itu sudah lama sekali gitu ya. Tapi pada saat bergabung atau menyatakan diri sebagai relawan Kayanto C itu tepatnya di tahun 2020 kalau tidak salah, pada saat itu lagi pandemi COVID-19. ya, Nah, jadi kiprah Kayanto C dulu itu, kenapa Kayanto C itu disebut sebagai pegiat sosial? Karena sebelum masuk ke ranah politik, Kayanto C itu memang benar-benar sosial tinggi sekali itu ya. Pada tahun 2019 itu Kayanto C dengan teman-temannya, teman-teman waktu di SMP yang disebut sekarang itu apa ya? Berhadapan-hadapan. Itu berhadapan-hadapan itu komunitas Kayanto C di SMP 4 kalau tidak salah. Alumni SMP 4. Nah, kiprah dengan alumni pertama-tama ya, Kayanto C dengan sepak terjangnya atau dengan aksi-aksi sosialnya, bagi-bagi sembako, santunan ke fakir miskin, ya, terus apa bikin sumur bor dan segala macam ya kebaikan Kayanto C itu ya, yang apa diberikan untuk masyarakat. Kang Haji ini berarti udah lama dengan Kang Yanto berkawan, berarti ya artinya bersahabat mungkin ya sebelum ada relawan gitu ya. Ya, jadi sebelumnya memang sudah lama sekali gitu ya. Kita bermain, bercanda, ya seperti pemuda zaman baheula itu. Zaman baheula seperti Komoy. Ya. Tipikal Kayanto C sungguh sangat luar biasa bagi kami ya. Bagi Abi pribadi ya. Orangnya loyalitas sekali. Saya sangat bangga sekali dengan Kayanto C. Nah, dan sebetulnya Abi tuh lebih dekat dengan Kang Haji Nana ya. Dan Kang Haji Nana itu kakak kandungnya ya. Kakak kandung Kayanto C ya. Nah, Abi dipertemukan dengan Kayanto C lewat kakaknya. Itu di sana bertemu, ya sudah berubah gitu ya. Sudah berubah lah kan. Apa Kayanto C sekarang lebih gagah gitu ya. Wah, gagah. Bahu lagi kaset itu. Oh, enak gagah. Jika nama Namujang wali kota mah cocok sekali. Kasep, bager, bijaksana oke ya. sopan, bijaksana, kepincut lah. Gitu. Seperti nama lamun misalkan berkomunikasi dengan KYO, ya bakal bogoheun. Pamaget ke bogoheun. Aslinya lucu sekali gitu ya kita. Nah, kemudian ya pada saat itu tahun 2020 pas awal COVID, Abi meminta ke Kang Yanto C, bagaimana Kang? Abi ingin membantu masyarakat seperti halnya Kang Yanto C bisa membantu masyarakat ya dengan materinya, dengan segala kebaikannya. Bagi Abi tadi tuh ya, bahwa Kang Yanto C adalah figur bagi pribadi dan mungkin juga bagi semua kalangan dan masyarakat di Kota Tasikmalaya. Jadi apa membuat motivasi itu ya. Oh, Kang Yanto C itu baik sekali ya. Tapi bagaimana caranya Abi hoyong membuat kebaikan kepada masyarakat? Kebetulan pada saat itu COVID, Abi minta, Kang, kumaha upami Abi ayeuna
hoyong nyemprot ya, disinfektan. Karena pada saat itu memang pada saat COVID naik ya. Ya. Oke, oke. Pada saat itu Pandemi COVID COVID, secara internasional gitu Ya, ya. ya. Mungkin semua resah gitu dan ketakutan gitu ya. Itu singkat ceritanya apakah memang COVID itu program pertama atau memang ada beberapa program lagi selain dari COVID itu penyemprotan lah ya. Tadi Abi bilang sebelumnya tahun 2019 ya dengan rekan-rekan 88 itu kayak Oce itu apa ya tadi dah aktif sekali memberikan kebaikan-kebaikan. Tapi secara pribadi Abi itu minta izin ke Kayang Oce untuk gitu ya apa penyemprotan fogging disinfektan gitu ya. Fokus satu itu. Oke. Nah, pada saat itulah Abi berkiprah dengan Kayang Oce. Dan itu pun pada saat itu Kayang Oce yang seingat Abi itu tidak ada ambisi untuk jadi wali kota. Mau dilanjutin nih Boleh, sejarahnya. boleh ya. Tadi ya diawali terus terang kayak Oce itu tidak punya ambisi ya. Tidak punya ambisi untuk menjadi wali kota. Terus Abi bilang ke Kang, bagaimana Kang kalau ngobrol-ngobrol ringan ya, kira-kira kalau akan misalkan jadi wali kota itu cocok sekali. Bahkan sepertinya ditunggu sekali oleh masyarakat kota Tasikmalaya. Kayak tuh bilang kan, apa emang? Wah, kayak ini gimana? Sudah dengar di mana-mana kayak tuh seperti apa? Ya, dengan kebaikannya sangat luar biasa sekali. Dan terus terang diri Abi pribadi itu justru apa sosok Kayanto Oce itu membuat motivasi Abi, semangat Abi dan mata lebih terbuka. Apa yang menjadi sekarang relawan Kayanto Oce dengan berkiprah 4 tahun ini merubahlah sikap Abi secara pribadi karena sosok Kayanto Oce gitu ya. Jadi figur benar-benar. Tapi pas pada saat tahun 2020 Abi menyatakan sikap ingin ya seperti Kayanto Oce gitu ya memberi kebaikan kepada masyarakat Tasikmalaya khususnya ya Abi memberanikan diri menjadi petugas penyemprotan disinfektan. Oke. Itu banyak suka duka ya di dalam penyemprotan disinfektan itu. Yang Abi ingat itu pada saat penyemprotan disinfektan ya di mana pada waktu itu masyarakat kota Tasikmalaya itu dikarantina lah apa ya. Kami bersama teman-teman turun ke jalan. Nyemprot sana, nyemprot sini. Dan diminta oleh masyarakat ya masuk ke RT, ke RW untuk menyemprot disinfektan. Menyemprot disinfektan dan bahkan masuk ke yang terindikasi bahwa ada masyarakat yang kena COVID. Dan kami memberanikan diri. Masuk. Dan pada saat itu kan semua resah ya. Semua ketakutan ya. Dan alhamdulillah Abi dengan kekuatan gitu ya. Dengan kekuatan ingin membantu masyarakat. Aku mengkewe. Nyamprot deh. Tapi apa yang dikatakan oleh Kang Yanto? Kang, jangan. Itu nggak berisiko. Ya seperti apa pada saat itu ya. COVID itu banyak kejadian-kejadian ya. Yang mungkin ya kampanye. Yang banyak gitu ya. Dulu gitu ya. Tapi bilang Kang, naon Kang. Pokoknya mah badai kumaha gitu Allah menuntun. Tapi alhamdulillah berapa tahun ya itu ya COVID itu berapa tahun ya? Kalau aslinya kalau asli itu COVID itu 2 tahun. 2 tahun ya? Nah, ini yang saya mau tanyakan justru Kang Haji. Oke. Nah, Kang Haji ini kan COVID memang kurang lebih 2 tahun kurang lah ya, dari sejak 2020 bulan Februari. Ya. Nah, perjalanan dari program fogging itu yang dilakukan Kang Haji kira-kira itu berkisar berapa lama dari pas saat COVID itu? Di saat COVID 1 bulan kami sudah masuk ke lapangan. Sampai akhir. Sampai selesai. Sampai selesai dinyatakan oleh pemerintah gitu ya. Iya. Gitu ya. Sampai selesai. Nah, yang tadinya beberapa orang gitu ya. Kami ini dan kemudian ya singkat ceritanya itu
teman-teman pada mau ikut itu. Jadi ramai-ramai. Wah, Ya. iya. Wah, ya kumaha sih teh yang ngandung resiko besar ya. Dan termasuk kayak Yanto Oce aduh sangat luar biasa sekali. Saya sedih lihat teman-teman begitu antusias sekali ya membantu masyarakat lewat COVID. Mending kalau misalkan bagi-bagi sembako atau apa hal lain. Tapi pada saat COVID ini resah semua orang, kalian ini, akang-akang ini malah terjun. Bunuh diri, bukan bunuh diri. Lillahi ta'ala dan ikhlas. Insya Allah. Allah akan melindungi kami. Dan alhamdulillahnya, selama COVID berlangsung, jalan sampai ke akhir, tidak terkena COVID. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Semua tim. Semua tim tidak. Bahkan Nabi memberanikan diri dengan tim yang lain, teman-teman yang lain, masuk ke yang terindikasi. Korban. Bayangin coba. Padahal di batin Nabi gitu ya. Itu apa? Itu bagaimana ya? Ada sedikit was-wasan lah ya. Ada sedikit was-was gitu memang ada ya, itu manusiawi gitu ya. Tapi pegang teguh kepada Allah gitu ya. Bahwa ini jalan terbaik buat Abi dan buat masyarakat. Dan alhamdulillah pada saat itu alhamdulillah tidak terindikasi. Oke, nah iya Kang Haji panginten ya. Daripada kegiatan yang tadi disebutkan oleh Kang Haji, ya salah satunya untuk program fogging atau penyemprotan disinfektan pada masa COVID-19 di tahun 2020 dari relawan Kang Yanto Oce mendapatkan penghargaan sertifikat untuk penyemprotan disinfektan di Kota Tasikmalaya. Jadi pada awal kami tadi berkiprah jadi disinfektan COVID-19 ya, penyemprotan disinfektan maksud kami. Jadi di awal Februari, tepatnya sudah 10 bulan kemudian di Desember, 16 Desember tahun 2020, kami mendapatkan penghargaan dari pemerintahan Kota Tasikmalaya. Ya, yang tadi dijelaskan oleh Pak Umbe ya. Ya itulah dedikasi kami terhadap masyarakat Kota Tasikmalaya sebagai garda terdepan dalam hal tadi melaksanakan aksi sosial penyemprotan disinfektan COVID-19. Kami semua ya sebagai relawan Yanto Oce itu sangat luar biasa sekali. Pada saat itu selain di kami gitu ya, mungkin ada beberapa organisasi juga yang melaksanakan juga. Tapi mungkin ya kami secara masif ya, secara teratur dan kontinu terus-menerus, hampir tiap hari mungkin kami melaksanakan disinfektan COVID-19 itu, penyemprotan, karena berdasarkan permintaan dari masyarakat. Jadi terus-terusan, sudah berapa ratus titik gitu ya, masuk ke RW, masuk ke gang. Bahkan ya pada saat itu bulan Ramadan, masih tepatnya di tahun 2020 Ramadan, masih COVID ya. Kami mengkhususkan itu mengagendakan setiap masjid kami semprot. Ya, ada masjid-masjid yang menjadi tujuan kami ya, penyemprotan setiap mau dipakai Jumatan gitu ya. Oh dulu kan ditutup masjid dulu ya, masjid kan tutup ya? Ya masjid. Kita masuk bahkan ke Masjid Agung juga, Tasikmalaya. Kami menawarkan jasa gitu, aksi sosial dan alhamdulillah diterima. Pada saat itu Masjid Agung juga kami semprot. Dan bukan Masjid Agung Kota Tasikmalaya dan masjid-masjid yang lain. Kalau tidak salah ada sampai 140 masjid yang kami semprot dulu. Ya pada saat itu ya. Mungkinlah dari sana pemerintah melihat itu ya sepak terjang kami sehingga kami mendapatkan penghargaan dari Pemkot Kota Tasikmalaya. Kita masih sambil santai Kak Haji. Siap. Pergi nyesep penginten. Oke, siap. Nah, Kak Haji tadi kan terus dibahas soal itu. Nah, salah satu program dari mulai tahun 2020 lah ya, kita udah bergerak di untuk fogging. Anggap kalau sekarang kita bahasa fogging ya, kalau dulu kan ya penyemprotan disinfektan. Ya. Nah, dari kurun waktu 2020 sampai 2022
Nah, kalau saya dulu waktu sempat dengar bahwa Kang Haji Yanto ini memang dengan relawannya ini menggelar beberapa aksi sosial juga. Nah, kira-kira apa aja bisa disebutkan? Ya, ya. Jadi tadi tuh teman-teman Kayang TOC ya, di samping Abi berbagi dengan teman-teman ya, kelompok disiplinkan itu dibagi-bagi. Jadi ada teman-teman yang domain, yang domainnya disinfektan. Kemudian ada teman-teman yang melalui aksi sosialnya itu dibagi-bagi sembako, Oke. ya kemudian takjil, Oh, takjil ya, ya. bagi-bagi takjilnya itu komunitas 88 ya. Kemudian apa namanya Jumat kasih apa Jumat berkah ya, bagi-bagi juga di setiap Jumat berkah itu pada masa Covid, pada masa Covid gitu. Terus yang sering dilakukan oleh Kang Yang Tauci pada saat Covid itu ya 2020 sampai 2022 itu sembako ya kemana-mana gitu bagikan. Untuk yang rumah rehab itu, rumah rehab. Ya. Nah, itu kira-kira berapa rumah yang Kang Yanto ini ikut membantu peran aktif? Nah, kira-kira itu berapa rumah, Kak? Seingat saya ya, seingat saya pada situ hampir 47 rumah sih. Walah, itu sekota ya. Ya, 47 rumah. Rumah yang dibantu beliau ya, iya. Kalau pada saat Covid itu bagi-bagi masker sekitar 60.000. Ya, oh iya, masker ya, pembagian masker ya. Kebetulan setelah Covid masuk ke pasca, itu kan sebelum endemi nih. Ya, itu masih pasca. Ya. Kebetulan saya juga dulu pernah juga sama kegiatan. Ya. Nah, kalau saya sih fokusnya memang di musik modern, artinya seni budaya modern. Nah, saya pernah sempat dulu diberikan kegiatan itu 9 kegiatan. Ya, dari asosiasi Rumus Harindo gitu. Nah, jadi ternyata sosok Kang Yanto ini memang ya kalau sesuai kacamata saya waktu itu memang saya terlihat ini cocok kayaknya gitu ya untuk pasti. Nah, sekarang kebetulan udah berapa lama akhirnya Kang Yanto naiklah ke permukaan, ya banyak yang ternyata masyarakat meminta untuk menjadi salah satu kandidat calon wali kota. Nah, kira-kira bisa dipaparkan, dijelaskan sih. Oh, gini ya. Ya cerita nyambung ya. Nyambung yang tadi. Abi sempat bilang kan kayaknya sih Akang itu baiknya itu sebagai wali kota Tasikmalaya. Gitu. Kayak bilang, kenapa? Kayak itu aduh benar cocok sekali bisa mengayomi masyarakat. Dan itu kebaikan Kayanto Oce sudah tidak terhitung. Bagaimana kalau Kayanto Oce itu sebagai calon wali kota, jadi bukan ambisi dari Kayanto Oce, atas dorongan dari ya. Pada saat itu Kayanto Oce tidak terpikirkan, nggak ada sama sekali. Tidak terpikirkan sekali untuk jadi wali kota Kayanto Oce. Dan Kayanto Oce fokus pada sosial. Dan atas dorongannya lah dengan teman-teman Kayanto Oce supaya duduk di dan jadi calon wali kota untuk sekarang ini ya periode 2024 itu sangat mempunyai sejarah yang sangat panjang sekali. Yang jelas Kayanto Oce tidak punya ambisi, itu dorongan dari teman-teman. Yang lucunya bilang Ari Abi teh dicalonkan didorong jadi wali kota teh, ya tadi dengan alasan yang figurnya, tadi sosoknya, Kayanto Oce teh dengan sosialnya yang sangat tinggi, kemudian wawasannya ya cerdas sekali gitu ya. Wah udahlah Kayanto Oce bagi Abi itu guru ya, maha guru gitu bagi Kayanto Oce. Ya pada akhirnya Kayanto Oce itu kira kayak bisa orang ngemut lah, itu kan harus ada izin dari istrinya pada saat itu ya. Ngemut kamu nggak salah sampai 6 bulan juga itu ya. Lama ya menunggu. Dan pada saat itu pun jadi dicalonkan jadi wali kota parohuna ge teu aya. Gitu. Teu aya. Jadi memang sangat gelap sekali ya pada saat itu Kayanto Oce tidak punya ambisi gelap untuk mencalonkan diri sebagai wali kota. Gitu. Nah, tadi kita udah mengulas banyak sekali beberapa kegiatan yang sudah dilakukan oleh
Kang Yanto C lewat relawan Kang Yanto C itu dari mulai tahun 2020 sampai 2023 dari berbagai bidang sektor yang sudah dilaksanakan. Nah sekarang Kang Haji anu bae diteruskan ku abdi perihal dari relawan visi misi pangintennya visi misi Kang Odi Kang Yanto sapertos kumaha mangga. Tapi sebelum masuk ke visi dan misi ya. Ya, Jadi kami dari 2020, 2019 sampai hari ini kami alhamdulillah tidak berhenti gitu ya. masih bergerak masif lah ya. Ya, masih dan masih semangat tentunya. Dan yang sekarang ini di Tasik kan sedang ada wabah ya. Masih Wabah demam berdarah gitu ya. Nah, kami di 3 bulan ke belakang ini hampir setiap hari melakukan kegiatan fogging GBD. Ya, makanya kami membuat program itu temanya tadi cegah wabah demam berdarah. Alhamdulillah juga berdasarkan dari informasi dari teman-teman, kemudian berdasarkan permintaan dari masyarakat Kota RT Tasikmalaya, RW mungkin ya berkoordinasi. Ya. Oke. Meminta bantuan kepada kami, ya, meminta bantuan kepada kami untuk melaksanakan fogging dalam apa untuk pencegahan gitu ya. Dan tadi pun ya kami pagi-pagi sudah melaksanakan fogging gitu ya, fogging di Cicante, Ciburuyan gitu ya. Alhamdulillah tadi sudah 1 RW. Dan dari 3 bulan ke belakang sampai hari ini sudah melaksanakan hampir 57 titik tanpa henti. Bahkan lebih 62 titik. Itu berapa kecamatan semua teh? Semua kecamatan sudah masuk. Kota iya. Oke. Dan ini masih panjang gitu ya, masih banyak permintaan masyarakat. Oh, berarti udah ada schedule. Ada Kedepannya udah ada. Oh, ngeri ya. Berarti kegiatan puing masih terus masif sampai sekarang. Terus. Ya, oke. Alhamdulillah. Nah, sekarang kita visi misi Kang Haji. Oh, visi misi kami ini gini. Pertama moto mungkin ya. Moto kami itu adalah pertama guyub, terus rukun, terus utuh, damai dan aman. Itu moto relawan kami, gitu ya. Kemudian visinya, visi itu menjadikan relawan sebagai keluarga besar, ya, sebagai keluarga besar dan menjadikan relawan yang taat beribadah, sehat dan harmonis. Itu visi. Ya. Dan misinya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, ya, dengan rasa ikhlas dan ridho tanpa bayar apapun. Tanpa pamrih lah ya. Tanpa pamrih, insya Allah. Nah kami ini tidak berhubungan dengan politik itu ya. Kami tidak. Itu kami itu kan dari dulu juga ya, kami sepak terjang kami tidak berpolitik gitu ya. Tapi ini Abi untuk memberikan yang terbaik kepada masyarakat gitu ya. Itu dengan mengedepankan prinsip transparansi dan akutabel. Itulah foto, visi dan misi kami sebagai relawan Kang Yanto C. Nah, Kang Haji tadi mah visi misi salitna tos dipaparkeun gitu mun. Nah, ayeuna panginten kanu salajengna kita berbicara soal harapan. Tentu sebelum kita mau ke masyarakat luas itu kan harapan dulu nih dari orang-orang terdekat yang memang dari dulu udah mendukung beliau nih. Sampai kita banyak permintaan dari masyarakat. Karena dengan beberapa program dari relawan juga yang masuk ke masyarakat. Nah, kira-kira untuk harapan dari relawan ataupun dari Kang Yanto untuk Kota Tasikmalaya seperti apa? Harapan dari relawan, khususnya ada yang relawan kami gitu terhadap sosok Kang Yanto C. Dan tapi yakin sekali gitu ya, Kang Yanto C itu sangat luar biasa sekali dan aduh, jadi tidak bisa dikata-katakan ya sangat luar biasa. Dan Abi sangat itu guru besar Abi ya, maha guru bagi Abi. Contoh yang baik bagi Abi, yang menjadikan Abi seperti ini. Background Abi seperti apa di belakang dan sekarang sebagai relawan itu yang merubah Kang Yanto C. Jadi pesannya, jadi ada pemimpin yang baik itu lahir dari rahim rakyat.
Maka dengan itu pemimpin harus duduk bersama rakyat, mendengarkan keluh kesah rakyat, dan janganlah sebagai pemimpin yang egois dan mementingkan diri pribadi. Tapi saya yakin apa yang tadi Abi kemukakan, Kaya Anto Oce tidak akan seperti itu. Kaya Anto Oce akan duduk dengan masyarakat, berbaur lah ya. berbau dengan masyarakat, dan akan mendengarkan aspirasi masyarakat. Abi yakin. Salut dengan Kaya Anto Oce. Is the best. Nah, Kang Haji tadi matos dipaparkan sedikitnya kita sudah mengetahui dari mulai tahun 2019 anggaplah ya, karena memang program fogging itu kan 2020. Nah, itu udah banyak sekali yang udah dilaksanakan oleh Kang Haji Anto Oce melalui relawan, beberapa program kerja yang sudah sangat signifikan, terus sampai saat ini kita masih bergerakan begitu. Nah, ini sebagai penutup dari Kang Haji, karena tadi kita visi misi sudah dipaparkan, termasuk harapan juga. Nah, sebagai penutup kita tentang dari persoalan pesan moral untuk warga Kota Tasikmalaya, ya terutama untuk menjelang pilkada. Lanjut, Pak. Pesan moral bagi kami sebagai relawan Kaya Anto Oce, mengajak semua lapisan masyarakat Kota Tasikmalaya untuk menyambut pilkada yang akan datang dengan riang gembira, sukacita, tidak terprovokasi oleh hal-hal negatif yang akan mencederai pilkada. Itu harapan bagi kami untuk Kota Tasikmalaya. Sehingga tercipta mungkin demokrasi yang sehat. Ya. Ya, dari nanti untuk menjelang pilkada. Oke, mungkin segitu, Kang Haji. Terima kasih. Hatur nuhun waktosna. Terima kasih. Karupina mohon. Mudah-mudahan apa yang kita rencanakan ke depan dimudahkan dan diperlancar. Amin. Terima kasih, Kang Haji. Amin. Oke, terima kasih, Kang. Oke, terima kasih. Sampai ketemu kembali di sesi kedua dengan banyak sekali nanti tamu-tamu dari relawan Kang Yanto juga yang udah bergabung dengan kami. Oke, next. Semoga kita tetap dalam keadaan sehat walafiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.